Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan coba membahas tentang fungsi ya, atau biasa disebut function dalam algoritma dan pemrograman. Nah, nanti setelah menyimak video ini, diharapkan Anda dapat mengerti tentang penggunaan fungsi dalam algoritma dan pemrograman. Fungsi merupakan salah satu subrutin di dalam algoritma dan pemrograman selain prosedur. Nanti untuk prosedur kita akan bahas pada video yang lain. Jika Anda bisa mengerti penjelasan pada video ini, ya silahkan klik tombol like, dan jika ingin terus mengikuti video-video yang lain, silahkan klik tombol subscribe. Nah, fungsi atau function ini bisa kita analogikan dengan mesin-mesin dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya anjungan tunai mandiri atau ATM. Untuk dapat mengakses ATM dan menghasilkan sesuatu, itu pasti perlu input. Ya. Nah, input untuk mesin ATM ini, misalnya itu yang pertama adalah kartu ATM-nya sendiri. Ya. Kartu ATM harus ada. Kemudian juga password ya, atau PIN. Ada dua yang harus dimasukkan supaya mengeluarkan sesuatu. Ya, ini tentu saja yang keluar nanti itu adalah uang ya, uang tunai. Nah, analogi ini ya, memperlihatkan fungsi di dalam algoritma bahwa pada suatu fungsi harus ada input dan ada outputnya. Di sini contohnya mesin ATM itu inputnya adalah kartu ATM dan PIN, kemudian outputnya adalah uang tunai. Nah, misalnya lagi contoh ini kulkas ya. Kulkas itu inputnya apa? Misalnya makanan yang hangat lah gitu ya, atau minuman ya. Nah, outputnya apa? Outputnya itu makanannya berubah menjadi dingin ya. Nah, di sini dalam contoh ini dalam kulkas ini inputnya adalah makanan hangat, outputnya adalah makanan dingin. Gitu juga misalnya mesin cuci ini, mesin cuci inputnya misalnya pakaian kotor ya, pakaian kotor. Kemudian apalagi inputnya misalnya sabun. Ya, ada dua input, kemudian mesin ini akan mengeluarkan output yaitu pakaian yang sudah bersih. Pakaian bersih. Nah, kira-kira gini ilustrasi dari fungsi atau function. Jadi ibaratnya fungsi itu adalah suatu mesin yang memproses input yang diberikan kepadanya, apakah ada satu input misalnya kulkas, ataupun dua input misalnya ATM dan mesin cuci, tapi tetap mengeluarkan hanya satu output saja. Sekarang kita lihat fungsi di dalam matematika. Secara sederhana misalnya diberikan fungsi X sama dengan X plus 3. Di sini X-nya merupakan input. Jadi input fungsi ini adalah X. Jadi jika diberikan misalnya X-nya sama dengan 3, jadi fungsi X-nya sama dengan 3, maka hasilnya adalah 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, 6 ini adalah fungsi dari F3. Nah, inputnya X, Fx ini adalah output. Jadi outputnya adalah Fx, sedangkan inputnya adalah X. Untuk contoh kedua, misalnya fungsi X sama Y sama dengan Y ditambah X. Input pada fungsi ini ada dua, yaitu X dan Y. X dan Y ini adalah input. Outputnya sendiri adalah fungsi dari XY-nya. Ini adalah outputnya. Jadi inputnya ada dua. Jadi misalnya fungsi X, Y ini diberikan inputan X-nya misalnya 3, Y-nya misalnya 6. Maka hasilnya adalah 3 ditambah 6 sama dengan 9. Ya, 9 ini adalah hasil dari fungsi 3
1,6. Nah, contoh kedua ini memperlihatkan ada dua input, tapi outputnya tetap 1. Nah, sekarang kita lihat yang fungsi ketiga. Di sini ada 3 input. Jadi inputnya ini ada 3, tapi tetap mengeluarkan hanya 1 output. F misalnya 1,2,3 itu sama dengan 1 ditambah 2 dikali 3, atau sama dengan 7. Nah, 7 ini adalah output dari fungsi x, y, z yang mendapatkan input 1,2,3. Jadi lihat di sini outputnya 1, di sini juga 1, di sini juga 1. Outputnya 1, tapi inputnya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, ini menjelaskan apa yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, bahwa suatu fungsi itu inputnya minimal 1, ya, maksimalnya itu adalah n. Jadi bisa berapa saja inputnya. Sedangkan outputnya itu hanya ada 1. Dalam matematika kita mengenal fungsi komposisi. Kita akan lihat bagaimana hubungannya dengan fungsi di dalam algoritma dan pemrograman. Sebagai contoh di sini ada fungsi fx sama dengan x plus 3. Kemudian fungsi gx sama dengan 2x. Fungsi komposisi fx ya, dan gx itu bisa dituliskan seperti ini, ya, atau dalam pengertiannya seperti ini, ya. Jadi yang dikerjakan adalah fungsi gx dulu, hasilnya baru dikerjakan dalam fungsi f. Contoh, ya. Contoh misalnya dalam fungsi gx di sini misalnya g, misalnya ambillah 4, ya. G4 itu sama dengan 2 dikali 4, berarti sama dengan 8. Nah, G4 ini kalau kita masukkan ke F fungsi F, jadi fx di sini, di mana fx-nya di sini adalah gx. Jadi fungsi G4 itu sama dengan karena fungsi x-nya tadi x plus 3, ya, G4-nya adalah 8, berarti di sini F8. Ya. F8 itu sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Ini hanya mengulang sedikit tentang fungsi komposisi dalam matematika. Hubungannya dengan fungsi dalam algoritma, itu kita mengenal fungsi yang dipanggil di dalam fungsi. Jadi misalnya ada sebuah fungsi di sini, ya, ada sebuah fungsi f di sini. Ini misalnya dipanggil oleh program utama, ini main program. Misalnya kita memanggil fungsi di sini. Nah, fungsi ini bisa memanggil juga fungsi yang lain. Misalnya ini fungsi g. Nah, cara kerjanya kira-kira mirip dengan analogi fungsi komposisi di dalam matematika. Tentu saja lebih luas lagi penggunaannya, karena di dalam algoritma itu tidak hanya perhitungan nilai, bisa tipe-tipe data yang lainnya, misalnya string, boolean, dan seterusnya. Sekarang bagaimana penulisan sebuah fungsi dalam algoritma? Seperti yang sudah pernah dibahas juga di materi sebelumnya tentang subroutine, fungsi, dan prosedur. Jadi untuk mengulang sedikit, sebuah fungsi itu harus dimulai dengan kata function seperti ini, kemudian diikuti nama fungsinya. Nah, di sini selanjutnya di dalam kurung ini adalah input yang diberikan kepada fungsi tersebut, ya. Kemudian diikuti dengan tipe, ini adalah tipe dari output dari fungsi tersebut, karena fungsinya tadi sudah kita bahas hanya 1, sedangkan inputnya bisa 1, bisa 2, sampai n. Selanjutnya di sini seperti biasa ada bagian deklarasi variabel. Nah, ini sifatnya lokal, sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, tentu saja di dalam algoritma, nah itu sebaiknya di bagian variabel ini dituliskan variabel lokalnya. Walaupun nanti dalam implementasinya dalam program
beberapa bahasa program itu tidak perlu dideklarasikan variabelnya. Kemudian di antara begin dan end itu adalah statement-statement atau instruksi-instruksi di dalam fungsi itu sendiri. Penulisannya ini bisa seperti ini, atau bisa juga misalnya begin dan end itu diganti dengan kurung kurawal seperti ini. Itu bisa juga. Sekarang kita akan membahas contoh suatu fungsi dalam algoritma atau pemrograman. Contoh yang akan kita bahas misalnya adalah untuk menentukan apakah suatu bilangan itu genap atau ganjil. Berarti dalam fungsi ini inputnya adalah sebuah angka, outputnya adalah string, ganjil atau genap. Nah, di sini berarti kita buat dulu nama variabelnya, ini misal contoh saja gengan gitu misalnya. Kemudian di sini inputnya hanya satu tadi, inputnya adalah angka, jadi misalnya inputnya 1, berarti nanti outputnya adalah ganjil. Kemudian misalnya inputnya 116, outputnya adalah genap, dan seterusnya. Jadi ada satu input nilai yang berupa integer, kemudian outputnya adalah string, bisa ganjil, bisa genap. Ya. Nah, sekarang kita lihat statementnya. Yang pertama, kita cari dulu nilai mod terhadap 2 dari angka yang diinputkan. Nah, kalau suatu angka dioperasikan dengan mod 2, itu hanya ada 2 kemungkinan, 0 dan 1. Jadi misalnya 1 mod 2 itu adalah 1, sedangkan 116 mod 2 itu adalah 0, karena tidak ada sisa hasil bagi dari 116 mod 2, sedangkan 1 mod 2 itu hasilnya adalah 1, sisanya adalah 1. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa kalau suatu nilai dimodkan dengan 2, nilainya 1, berarti angka tersebut adalah angka ganjil. Sedangkan kalau hasilnya 0, angkanya adalah angka genap. Jadi di algoritmanya kita tuliskan seperti ini. If X sama dengan 0, maka gengan sama dengan genap. Else kalau tidak, karena cuma ada 2 kemungkinan, maka gengannya sama dengan ganjil. Ini adalah suatu contoh fungsi untuk menentukan suatu bilangan itu genap atau ganjil. Nah, fungsi ini jika sudah kita buat dalam bahasa program apa saja, yaitu tinggal disimpan fungsinya. Kalau fungsi tersebut akan digunakan dalam program apa saja, ya fungsinya tetap sama. Nah, sekarang misalnya di program utama atau algoritma utamanya, misalnya seperti ini. Kita ingin mencari apakah suatu bilangan genap, apakah suatu bilangan itu genap atau ganjil. Misalnya kita inputkan di sini input X. Berarti kita meminta input dari user, inputannya itu kita masukkan dalam variabel X. Nah, di sini kita tinggal menuliskan misalnya S, itu sama dengan, kita tinggal panggil nama fungsinya, kemudian kita masukkan nilai X-nya. Berarti di sini S-nya adalah variabel yang bertipe string. Contoh yang kedua, misalnya kita ingin mencari sebuah nilai minimal dari 3 buah angka. Diberikan 3 buah angka, kemudian kita mencari bilangan mana yang paling kecil. Nah, ini adalah contoh fungsi dengan 3 input. Berarti inputnya ada 3, A1, A2, A3. Ini, dan outputnya pasti 1. Karena output fungsi itu hanya bisa 1, tidak ada output, tidak juga lebih dari 1. Nah, ini algoritmanya sederhana. Yang pertama kita tentukan dulu bilangan minimal. Yang pertama kita anggap A1 sebagai bilangan minimal. Nah, kemudian kita bandingkan dengan A2. Kalau A2-nya kurang dari min, berarti yang A1, maka min-nya berubah menjadi A2.
Kemudian cek lagi A3-nya. Kalau A3-nya kurang dari nilai minimal, kemudian minimalnya menjadi A3. Nah, input dari fungsi ini adalah bilangan, 3 buah bilangan. Outputnya ada satu bilangan yang paling kecil di antara 3 bilangan yang diinputkan kepada fungsi ini. Cara memanggilnya ya tinggal misalnya kita mencari X sama dengan min 3 angka dari misalnya 7, 1, 12 seperti ini. Ya, ini cara memanggilnya. Tetap jika inputnya 3 maka variabel yang kita masukkan ke dalam pemanggilan fungsi juga harus ada 3 input. Sekarang contoh permasalahan. Contoh permasalahan ini sekaligus kita akan mencoba bagaimana ada suatu fungsi di dalam fungsi. Ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Misalnya permasalahannya begini, Ahmad akan membeli barang sebanyak X buah dan dia mencari harga barang secara online. Ya. Setelah dicari itu ada 3 toko yang menjual barang yang dicarinya, tapi harganya berbeda-beda. Toko A itu menjual barang tersebut seharga $3, toko B $2, toko C $5. Nah, permasalahannya minimal berapa dolar yang harus Ahmad siapkan untuk dapat membeli barang tersebut sebanyak X buah. Berapapun jumlah yang akan dibeli Ahmad ini, kita akan coba buat algoritmanya. Yang pertama di sini ada satu permasalahan, yaitu mencari nilai yang terkecil. Ya, karena Ahmad tentu saja akan membeli barang yang harganya yang paling murah. Ini kita akan ambil fungsi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu fungsi untuk mencari nilai terkecil dari 3 angka. Ya. Nah, kemudian baru kita tambah satu fungsi lagi, ya, yaitu untuk menentukan harga yang harus disiapkan uangnya oleh Ahmad. Nah, di sini kita lihat fungsi minimal min 3 angka ini sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian fungsi yang kedua, di sini fungsi yang kedua kita akan menentukan harga. Maksud harga di sini adalah uang yang harus disiapkan untuk membeli sejumlah barang. Ya. Nah, di sini tentu saja kita harus menyiapkan input jumlah di sini. Jadi jumlah barang yang harus dibeli. Jadi jumlah ini adalah tergantung dari jumlah barang X buah di permasalahan si Ahmad ini. Ya. Nah, kemudian kita melakukan pencarian harga minimal. Ya, tadi sudah dijelaskan untuk mencari harga minimal. Jika kita sudah siapkan fungsi min 3 angka, fungsi tersebut bisa kita panggil dari sebuah fungsi yang lain. Jadi fungsi harga ini memanggil fungsi min 3 angka dengan inputnya adalah harga-harga dari 3 toko tersebut, yaitu 3, 2, dan 5. Nah, tadi sudah kita jelaskan, maka kalau kita panggil fungsi min 3 angka ini, dia akan menghasilkan output nilai yang paling kecil. Ya. Dalam contoh ini berarti dia nanti akan menghasilkan output 2. Ya. Nah, harga yang terkecil itu baru kita kalikan dengan jumlah. Ya. Jumlah di sini jumlah barang yang akan dibeli tergantung dari input dari fungsi harga tersebut. Nah, ini adalah contoh sebuah fungsi ya, yang dipanggil di dalam fungsi yang lain. Demikian kira-kira penjelasan tentang function di dalam algoritma dan pemrograman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.